Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kampanye monologis dan dialogis pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb 2024. Pilkada Sumeneb 2024, Rampak Nao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa dimanapun berada, khususnya masyarakat Kabupaten Sumeneb baik daratan ataupun kepulauan. Hari ini saya bersama wakil bupati saya, maksudnya calon wakil bupati saya. Kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang akan kami lakukan dari program berkelanjutan kami dari visi Sumeneb Unggul Mandiri Sejahtera. Maka hari ini kami akan memberikan beberapa poin-poin penting dari beberapa visi misi yang sudah kami lakukan 3,5 tahun dalam hal menjabat. Hari ini kami lebih fokus ya, khususnya kepada penguatan ekonomi, penguatan kesehatan, penguatan digitalisasi, termasuk juga penguatan pendidikan dan penguatan-penguatan yang lain. Hal ini tentu didasari atas beberapa hal letak geografis Kabupaten Sumeneb, di mana Kabupaten Sumeneb kabupaten yang secara letak geografis bukan hanya ada daratan, tetapi ada kepulauan juga. Dengan luas Kabupaten Sumeneb yang sangat luas, dengan memiliki 27 kecamatan, ya, 330 desa dan 4 kelurahan, serta 126 pulau, maka tantangan-tantangan lain ini menjadi sebuah keharusan dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan seluruh sektor di Kabupaten Sumeneb. Dan ini bukan tantangan yang biasa-biasa saja, butuh effort yang sangat kuat, karena kita juga harus mampu melakukan fungsi koordinatif. Hari ini kami tentu memiliki tujuan yang sama dengan tujuan-tujuan sebelumnya, tentu pembangunan yang berasaskan keadilan, ya, sama rata antara daratan ataupun kepulauan, di mana memang dari seluruh beberapa hal tujuan kami akan menjadi sebuah tantangan ke depan, di mana memang tantangan ke depan sangatlah berat, di mana seluruh kompetisi seluruh kabupaten di Jawa Timur memiliki tujuan yang sama agar ke depan kabupatennya lebih baik. Banyak hal yang harus kami lakukan dalam rangka bagaimana berkaitan dengan kesehatan ke depan agar lebih baik. Walaupun ada program UHC, tentu ada beberapa hal yang harus kami sempurnakan. Salah satunya adalah pelayanan. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan pelayanan yang bisa mendekatkan kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat ke depannya. Begitu juga berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan kami juga berpikir agar generasi-generasi kita ke depan tidak boleh putus sekolah lagi. Dan juga bukan hanya sekedar putus sekolah, tetapi dari sisi akhlak dan juga dari sisi karakter, ini juga harus ke depan juga lebih baik. Di sisi infrastruktur, maka memang juga ada beberapa hal percepatan yang harus kami lakukan. Salah satunya adalah infrastruktur jalan, di mana jalan di Kabupaten Sumeneb itu kurang lebih 1.325, 1.000 itu berada di daratan dan 325 kilo itu ada di kepulauan. Maka ini harus
ada solusi-solusi yang tentu semuanya tidak bisa diselesaikan oleh APBD. Butuh fungsi koordinatif dengan provinsi, butuh koordinatif dengan Kementerian Pusat, ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia kita, memang ke depan harus siap dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif, yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing, yang siap ditempatkan di mana saja. Nah, disitulah generasi-generasi muda kita harus kita arahkan ke depan agar ke depan bisa menjadi generasi yang diharapkan oleh pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Berkaitan dengan pelayanan publik memang hari ini kami sudah melakukan pelayanan publik di Mall MPP, tetapi ke depan rencananya akan kita perdekat kepada masyarakat agar pelayanan itu bisa lebih dekat kepada masyarakat. Yang sudah kami lakukan dalam pilot project itu sudah kita lakukan, pelayanan publik sudah bisa diurus di kecamatan. Ke depan itu bisa diurus di desa, bahkan ke depan itu bisa diurus di HP mereka masing-masing. Jadi informasi in your hand, ada mall pelayanan publik secara digital yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena hari ini saya bersama calon wakil bupati saya, maka saya berikan kesempatan ya untuk bisa menyampaikan hal-hal apapun yang ingin disampaikan untuk bisa bersama-sama kami ya, untuk berjuang agar Sumeneb ke depan semakin maju dan semakin baik. Silakan. Terima kasih Pak Fauzi, Pak Bupati. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kami ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi beliau Pak Fauzi selaku calon wakil bupati. Mudah-mudahan ini bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menginginkan ke Sumeneb yang pada saat ini kita yang baik kita pertahankan baik, yang masih belum kita berupaya bagaimana Sumeneb ke depan akan lebih baik. Terus selanjutnya kami telah sepakat dengan beliau, Pak Fauzi, bahwa kami tidak akan membeda-bedakan antara kepulauan dan daratan. Jadi karena kepulauan itu adalah merupakan bagian daripada daratan, daripada Sumeneb, bagian dari Sumeneb. Oleh karena itu, jadi tidak ada semacam perbedaan-perbedaan atau diskriminatif antara daratan dengan kepulauan. Karena terus terang kemarin pada waktu saya menjabat sebagai ketua DPR ada wacana untuk Provinsi Madura pada waktu itu. Namun Provinsi Madura itu bersyaratkan kan harus ada 5 kabupaten atau kota ya. Jadi kurang 1. Nah, rencananya di situ yang akan dimekarkan itu adalah Sumeneb. Namun kami lantang pada waktu itu, kami tidak menerima manakala Sumeneb itu dimekarkan. Yang rencananya di situ ada kabupaten dan juga ada kota gitu ya. Jadi Sumeneb itu diibaratkan kota, sedangkan kepulauan itu bagaikan kabupaten. Kenapa kami kok tidak setuju? Karena kita tahu bahwa kepulauan itu adalah memberikan income yang cukup besar ke Sumeneb ini. Jadi oleh karena itu kami berpikir, kami sangat lantang sekali, kami sangat tidak bersedia manakala Sumeneb itu dimekarkan. Berikan saja kepada kabupaten yang lain, baik itu Pamekasan, Sampang atau Bangkalan. Alhamdulillah, biridhaillah subhanahu wa ta'ala sampai sekarang ini tidak terjadi pemekaran itu sendiri. Dan alhamdulillah juga perlu diketahui dengan program yang telah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Fauzi selaku Bupati, walaupun 3,5 tahun menjabat sebagai Bupati, alhamdulillah dapat dirasakan kenikmatan oleh masyarakat Sumeneb, baik itu dari masalah infrastruktur pun juga dari hal listrik dan semacamnya, pun juga masalah pendidikan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan hal ini masih belum nyampe. Makanya kita harus masih belum nyampe. Kita harus ada kelanjutan, mudah-mudahan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala pada periode kedua.
insyaallah. Bapak Ibu, para pemirsa semuanya, kami mohon doa serta dukungan Bapak Ibu sekalian untuk pemilu 27 yang akan datang. Silakan bersama-sama datang ke TPS, mencoblos khususnya pasangan kami yaitu nomor urut 2 agar benar-benar diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Pasangan Faham nomor urut 2. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Sumeneb ke depan akan lebih baik sehingga menjadi kabupaten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Sumeneb baik di daratan maupun kepulauan, Anda sedang mengikuti program kampanye monologis dialogis pasangan calon bupati, calon wakil bupati Sumeneb 2024. Kerjasama RRI Sumeneb bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb. Daerah memilih RRI, kanal pemilih cerdas. Perlu Anda ketahui pendengar dan juga pemirsa, kami telah memberikan undangan kepada kedua pasangan calon, paslon secara adil tanpa ada keterpihakan. Pertanyaan dan durasi yang kami berikan kepada pasangan calon juga sama. Dan saat ini saya Siti Aisyah sudah bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumeneb nomor urut 2. Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyudo dan Kiai Haji Imam Hashim atau yang akrab disingkat dengan pasangan Faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Baik, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama pendengar dan juga pemirsa kampanye sesi monologisnya ya Bapak. Dan saatnya kita masuki untuk sesi dialogisnya. Berlatar belakang seorang pengusaha yang kini menjadi politisi. Kemudian jabatan beliau ini Ketua DPC PDI Perjuangan Sumeneb dan pernah menjadi Wakil Bupati mendampingi Kiai Busro. Kemudian menjadi Bupati, lalu kembali maju di Pilkada 2024 dan di luar profil yang kami sebutkan tadi, kira-kira apa yang tidak diketahui banyak orang tentang seorang sosok Fauzi Wongsoyudo? Ya, makasih. Jadi saya itu senangnya itu suka menata taman. Jadi kalau ada taman yang kurang indah itu atau nggak enak dipandang mata itu biasanya ada saja yang ada di pikiran saya. Beli bunga ini, beli bunga ini, beli bunga ini. Nah itu salah satu yang mungkin orang tidak mengetahui. Ya. Fun fact-nya ya. Kan identiknya kalau menata taman itu seorang perempuan gitu mungkin ya. Nah itu, tapi kalau saya memang suka keindahan. Ya, artinya kalau ada taman yang kurang bagus, saya lihat kurang indah, pasti langsung saya indahkan. Gitu. Selain itu saya juga suka malam tapi ya. Biasanya kalau udah pulang kerja itu suka mengarang lagu. Ya kalau lagi belum ada inspirasi ya paling menulis syair-syair. Nah itu. Nanti kalau ada inspirasi baru mengarang lagunya. Dicocokkan dengan syairnya. Nah itu. Jadi itu mungkin orang yang banyak tidak tahu. Mungkin tahunya selain itu Pak Fauzi ini bernyanyi. Ya, kalau bernyanyi itu lain cerita. Ya. Bernyanyi itu hanya ingin membahagiakan rakyat saya sebenarnya. Ya mungkin ada rakyat saya yang ingin saya bernyanyi ya saya bernyanyi. Biar mereka bahagia. Itu saja sih sebenarnya. Kalau di luar itu yang tersembunyi adalah ya, saya memiliki ya, hobi menciptakan lagu dan menata taman. Selama saya menjabat sebagai Bupati Sumeneb sampai hari ini. Oke.
Maju di Pilkada Sumeneb 2024 ini Pak Fauzi bersama dengan Kiai Haji Imam Hashim. Dan untuk periode kedua ini, apa yang ditawarkan kepada masyarakat Sumeneb untuk meyakinkan 800.000 pemilih ya, lebih bahkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan faham diperlukan untuk Sumeneb ke depan? Iya, penyempurnaan program yang sudah kami lakukan dalam kebijakan 3,5 tahun itu akan kami kembangkan. Salah satunya misalnya penguatan dalam bidang kesehatan, salah satu program UHC yang hari ini secara survei masyarakat itu sangat senang dengan adanya program UHC. Pelayanan kesehatan berbasis KTP di mana semua masyarakat bisa gratis, siapapun di antara masyarakat kami yang kurang sehat ataupun sakit. Nah, ke depan program ini akan kita kembangkan bagaimana keberadaan puskesmas itu bisa lebih dekat pelayanannya kepada masyarakat dengan mempersiapkan yang namanya ambulan pusling, ya, jadi puskesmas keliling. Nah, puskesmas keliling ini salah satu cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan. Jadi tugasnya adalah nanti ke depan bagaimana kita menyisir masyarakat-masyarakat yang secara informasi tidak tahu bahwa ada kesehatan gratis yang cukup mempergunakan KTP di Kabupaten Sumeneb. Nah itu, jadi kita sasar orang-orang yang sakit yang mereka tidak tahu informasi. Nah itu, jadi kita datangin, kita periksa. Nah, kalau mereka berkenan, ya kita bicara baik-baik, maka kita bawa. Kalau penyakitnya memang bisa dikatakan berat, untuk bisa langsung kita bawa ke RSUD. Bahkan nanti ke depan, apa yang menjadi harapan masyarakat agar ada akses sarana transportasi berkaitan dengan ambulan. Jika terjadi masyarakat-masyarakat yang misalnya tengah malam sakit atau sakit tidak ada mobil, itu rencana nanti bisa telepon ke call center 112. Dan nanti kita sudah masukkan bahwa itu bagian dari kegawat daruratan. Karena berkaitan dengan nyawa juga. Kalau hari ini kan call center 112 itu hanya berkaitan dengan kegawat daruratan berkaitan dengan kebakaran, ya ada orang ngamuk-ngamuk misalnya, atau mungkin ada yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, kegawat daruratan yang berkaitan dengan gempa bumi ataupun angin puting beliung dan sebagainya. Nah, ke depan kesehatan berkaitan dengan jiwa masyarakat ini akan kita buat kegawat daruratan pada saat mereka sakit di rumahnya, tidak ada mobil untuk bisa dipergunakan, maka kita jemput pakai ambulan. Nah, itu salah satu yang berkaitan dengan kesehatan. Di sisi pelayanan publik, kita tawarkan pelayanan publik yang mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ada beberapa pelayanan yang bisa diurus di mall pelayanan publik di Kabupaten Sumeneb di pusat kota. Ada yang bisa diurus nanti di kecamatan. Ada yang bisa diurus di tingkat desa. Bahkan nanti ke depannya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diurus di HP-nya masing-masing. Namanya mall pelayanan publik digital. Nah itu yang berkaitan dengan penguatan berbasis pelayanan publik. Yang berkaitan dengan hal-hal infrastruktur, tentu kami sudah berhasil selama memimpin ini berkaitan dengan fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana alokasi khusus itu bisa masuk ke kepulauan. Nah ini kabar yang baik, pada saat dana alokasi khusus bisa masuk ke kepulauan, itu akan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di kepulauan. Hari ini, tahun ini, ya, dana alokasi khusus itu sudah bisa dipergunakan di kepulauan. Nah itu salah satu hal yang menarik sehingga percepatan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan jalan dan hal apapun itu bisa dipercepat. Lalu yang berkaitan dengan penguatan ekonomi, yaitu bagaimana infrastruktur berkaitan dengan kelistrikan di kepulauan ataupun daratan itu secara elektrifikasi akan kita percepat. Karena kalau kita berbicara ekonomi, maka berbicara listrik dulu, energi. Nah kalau listriknya ada, secara otomatis seluruh aspek sektor apapun itu akan bisa bergerak. Tapi kalau listrik nggak ada, wah itu nggak bisa melakukan apa-apa. Tukang misalnya mau ngebor ya nggak bisa, pakai yang manual. Mau selasar nggak ada listriknya ya pakai yang manual. Jadi efisiensi dalam bekerja itu secara otomatis akan terhambat. Tetapi kalau semua listrik itu bisa ada,
maka secara otomatis akan bisa mengembangkan perekonomian di kepulauan. Maka hari ini dengan jumlah pulau yang sangat banyak, 46 pulau, ya, katanya kononnya tambah 2 nih, ada pulau muncul, jadi 48, ada lagi. Jadi dari beberapa kepulauan yang sudah kita koordinasikan dengan PLN pusat, jadi hanya tinggal 16 pulau yang hari ini dalam proses pengerjaan on construction. Tapi pulau-pulau yang lain itu sudah alhamdulillah listrik masuk di era 3,5 tahun kami memimpin. Nah, ini bentuk bagian dari apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat yang 16 pulau terkait dengan elektrifikasi itu akan insya Allah selesai tahun depan karena proses pengerjaannya sudah dilakukan. Nah, itu beberapa hal yang mungkin ya, bisa saya sampaikan karena kalau saya sampaikan semua waktunya itu mungkin tidak bisa selesai. Tapi kalau masyarakat penasaran kepada kami maka memilih kami saja sudah paslon nomor 2 gitu kan. Nah, itu beberapa hal saja sekelumit yang akan kami lakukan ke depan berkaitan dengan hal-hal yang mungkin masyarakat juga bisa melihat itu. Dan termasuk juga daratan berkaitan dengan elektrifikasi yang masuk ke pegunungan-pegunungan, perbukitan-perbukitan itu nanti menjadi atensi kami agar kelistrikan di Kabupaten Sumeneb itu semakin baik ke depannya. Ya. Saya rasa pertanyaan berikutnya sudah terjawab juga ya Pak. Kalau pertanyaan berikutnya ini soalnya tentang apa pencapaian pembangunan yang telah dilakukan selama memimpin dan apa yang kemudian akan dituntaskan. Mungkin Pak Fauzi juga Kiai Imam Hashim bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Pada intinya alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau Pak Fauzi selama 3,5 tahun memimpin Sumeneb, luar biasa peningkatan prestasi beliau. Namun begini, beliaunya itu tidak mau dipublish itu ya, karena mungkin ketawaduannya beliau gitu. Sehingga masyarakat tidak banyak yang tidak tahu bahwa akan prestasi-prestasi yang telah disampaikan atau yang telah diperbuat oleh beliau. Sebenarnya luar biasa prestasinya beliau itu, walaupun hanya 3,5 tahun. Subhanallah, coba bayangkan. Di kepulauan itu ada 21 pulau yang telah terlistrik. Baik itu 14 PLTS dan 7 PLTD. Itu tinggal 16. Jadi oleh karena itu, di samping itu pula tentang masalah pengaspalan jalan. Ya, pengaspalan jalan alhamdulillah saat ini luar biasa. Walaupun di luar itu omongan begini, itu kan tidak tahu sebenarnya bagaimana di pulau. Dia nggak pernah datang ke sana. Kalau datang dia akan menyaksikan, oh ternyata bagus beneran kinerja Pak Fauzi selaku Bupati itu. Nah, oleh karenanya untuk yang akan datang silakan pilih nomor 2 untuk pasangan Pak Faham Haji Fauzi bersama Imam Hashim. Insya Allah tidak akan menyusahkan masyarakat Sumeneb ke depan, bahkan akan menjadi Sumeneb yang tersenyum untuk masa-masa yang akan datang. Baik, saya menuju pertanyaan berikutnya ya, Pak Yai dan juga Pak Fauzi. Membangun dengan Bismillah melayani. Ini menjadi tagline pasangan Faham, Ahmad Fauzi Wongsoyudo dan Kiai Haji Imam Hashim. Apa kira-kira penjabaran dari Bismillah melayani ini? Karena dalam konteks sosial kemasyarakatan yang terpenting adalah kemanfaatan begitu ya. Dan apa yang membedakan dengan Sumeneb bermanfaat? Yang membedakan adalah sebelum bermanfaat pasti melayani. Kalau sudah melayani masyarakat pasti bermanfaat. Makanya harus melayani dulu, nggak bisa langsung manfaat itu. Kalau sudah melayani baru bisa bermanfaat. Jadi bermanfaat itu nanti, melayani sekarang gitu. Jadi harus bisa membaca itu. Seperti apa misalnya? Saya tadi sudah jelaskan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat, ya, mendekatkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu pelayanan-pelayanan, bahkan kepada hal-hal yang spesifik atau khusus. Misalnya program yang sudah kami lakukan, yang mungkin dari sudut pandangnya ini kok agak sedikit aneh, tunjangan kematian bagi para pekerja khusus yang kita anggap rentan, misalnya petani, nelayan, buruh pabrik, tukang beca, supir travel atau supir tukang ojek dan sebagainya, guru ngaji, termasuk pekerja-pekerja rentan yang beresiko. Kita persiapkan tunjangan kematian. Walaupun di tahun 2024 itu kita baru
program ini tidak kita bikin banyak, tapi kita lagi mencoba apakah program ini dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanannya. Ternyata pelayanan ini juga diharapkan oleh masyarakat karena tunjangan kematian itu penting bagi masyarakat yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Nah, dengan kerjasama dengan pihak ketiga berkaitan dengan tunjangan kematian, maka itu penting menurut saya bagi istrinya yang ditinggalkan. Dengan tunjangan kematian yang kita berikan sebesar 48 juta, kalau meninggalnya itu di rumah ataupun meninggal biasa, maka itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena ibu-ibu kalau ditinggal suaminya pasti akan galau ya. Galau. Belum lagi misalnya suaminya meninggalkan warisan hutang. Ya, dengan tunjangan ini mungkin bisa membantu istrinya. Sisanya mungkin bisa membantu istrinya buat berusaha atau jualan rujak atau usaha usaha jualan telur dan sebagainya lah. Nah, itu salah satu pemerintah berpikir sampai ke hal-hal yang khusus. Apalagi misalnya seorang janda ataupun duda, begitu meninggalkan anaknya jadi anak yatim piatu. Nah, itu kan jadi persoalan. Maka bagaimana kita melayani masyarakat kita sampai juga anak yatim piatu ya, salah satunya tunjangan kematian tadi. Siapa yang akan memikirkan sekolahnya anak ini? Nah, kalau kita ikutkan tunjangan kematian, maka si anak yatim piatu ini bisa kita urus. Sekolahnya dari misalnya ditinggal kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD sampai mereka kuliah, kita biayai. Kuliahnya itu sampai selesai. Nah, terus kehidupannya bagaimana setiap harinya? Ya kita kasih uang 12 juta per anak setiap tahun. Kalau anaknya 2, 24 juta. Kalau anaknya 3 tetap 2. Karena memang aturannya 2, karena saya nomor 2 soalnya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang harus saya sampaikan. Jadi program ini program memitigasi agar tidak ada masyarakat miskin baru, agar tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah karena mereka yatim piatu. Ini kan persoalan-persoalan yang terjadi di bawah. Nah, disitulah sampai ke hal yang khusus kita perhatikan agar nasib-nasib anak bangsa sebagai pemimpin masa depan bangsa, di mana mereka yang notabene yatim piatu harus kita pelihara karena secara undang-undang tidak boleh terlantar. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka itu program-program yang ke depan akan kita tawarkan yang ini akan menyeluruh. Terima kasih. Kurang lebih tergambarkan dengan Bismillah melayani itu tadi ya, ya Pak. melayani semuanya. Baik. Ya, kita lanjutkan untuk soal kualitas sumber daya manusia nih, SDM, berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga ketenaga kerjaan, merupakan salah satu dari visi, misi, faham yang ditawarkan. Kebijakan apa yang kemudian disiapkan nanti dalam meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM itu tadi, Bapak dan Pak Kiai? Ya, jadi kalau program berkaitan dengan pendidikan tentu ada beasiswa. Ini singkat-singkat saja ya. Kalau dijelasin nggak selesai nih, bisa-bisa nanti terbatas, siang gitu ya. Waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kita siapkan yang namanya program wirausaha santri. Nah, itu salah satu hal yang seperti ini mengantisipasi agar di mana mereka tidak bisa bekerja, tetapi mereka kita berikan pendidikan yang berkaitan dengan usaha. Nah, itu kedepannya agar yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan secara indeks pengangguran terbuka agar semakin baik. Di mana hari ini indeks pengangguran terbuka kita itu terbaik di Jawa Timur dengan angka 1,76. Nah, itu. Jadi yang pasti kita mempersiapkan segala sesuatu sumber daya manusia. Apa yang akan menjadi sebuah investasi di Kabupaten Sumeneb, maka kita mempersiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu agar mereka bisa ada ruang di dalam hal investasi di dalam sektor apapun, mau itu perhotelan, mau itu industri, maka sumber daya manusia itu harus dipersiapkan lebih awal. Maka visinya adalah Sumeneb unggul, mandiri, dan sejahtera. Maka itulah penguatan sumber daya manusia yang kita persiapkan agar seluruh masyarakat di Sumeneb itu tidak menjadi penonton di Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Ya, Pak ya, ada yang ditambahkan? Cukup. Ya. Bicara tentang kepulauan, tadi sebenarnya sudah ada penggambaran program yang akan disasar khusus untuk masyarakat kepulauan. Tapi boleh dilengkapi lagi nih, Bapak. Keberimbangan pembangunan dan layanan publik daratan dan kepulauan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan kalau kita bicara tentang Kabupaten Sumeneb. Tentu saja kita menyadari hal itu meskipun tadi sudah disampaikan juga tentunya ada perkembangan di sana. Apa yang akan diberikan di periode kedua ini, Pak? Yang akan dituntaskan atau diutamakan? Ya, jadi
Pertama yang saya akan tuntaskan itu infrastruktur. Infrastruktur itu harus kita tuntaskan. Salah satu misalnya hal yang konkret untuk sementara kami baru bisa mendorong ya, pihak ketiga untuk membangun AMP namanya. AMP ini aspal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Nah kalau sudah AMP di situ ada, maka percepatan pembangunan jalan di kepulauan itu bisa terselesaikan. Kenapa Kangian yang hari ini kita dorong terlebih dahulu? Karena sangat panjang jalannya di sana. Nanti berikutnya akan kita dorong ke Sepudi dan ke Raas. Ya, tetapi kalau Sepudi dan Raas itu masih lebih dekat dari Kabupaten Sumeneb yang bisa di cover di melalui daratan. Tapi kalau Kangian ini sangat jauh. Nah, jalan-jalan yang bisa dilalui akses mobil itu yaitu Kangian, Sepudi, Raas. Nah itu termasuk Masalembu yang paling besar. Tetapi dari sisi panjang jalan, 3 pulau ini yang secara jalan itu memang panjang. Lalu berkaitan dengan penyelesaian infrastruktur kelistrikan. Nah itu juga menjadi poin penting target kami, bagaimana 2025 itu sudah bisa terselesaikan semua. Nah itu dua poin yang menurut saya sangat penting di kepulauan. Selain infrastruktur yang lain misalnya, kalau ada rumah tidak layak huni, kita juga selesaikan ke depannya. Dan ini tinggal beberapa rumah tidak layak huni yang terus akan kita selesaikan dari program-program ribuan kebijakan RTLH yang sudah kita keluarkan selama menjabat 3,5 tahun di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya kita bicara tentang kemiskinan di Kabupaten Sumeneb yang dikatakan relatif cukup tinggi meski dari tahun ke tahun sesuai data dari Badan Pusat Statistik BPS, angka penurunannya juga sangat signifikan. Bahkan lebih bagus dibanding 37 kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kedepan apa yang akan dilakukan oleh Faham agar Sumeneb bisa keluar dari 5 besar sebagai kantong daerah kemiskinan di Provinsi Jatim? Baik, jadi titik poinnya tetap kita harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hari ini pertumbuhan ekonomi kita tuh di angka 5,35%. Artinya di atas Jawa Timur, di atas nasional. Pengangguran terbuka yang mempengaruhi berkaitan dengan pendapatan masyarakat itu harus lebih baik juga. Hari ini kan di angka 1,76 dan itu terbaik juga di Jawa Timur. Nah itu salah satu hal yang harus kita jaga. Termasuk investasi. Investasi salah satu ruang memberikan masyarakat agar tidak menjadi pengangguran. Maka tahun ini nilai investasi kita semakin naik, yang tadinya 2,1 triliun dari 2,4 triliun. Bisa dikatakan investasi itu menjadi salah satu kekuatan agar ke depan Sumeneb itu bisa lebih menurunkan angka kemiskinan yang hari ini angka kemiskinannya itu di angka 17,78. Tetapi angka 17,78 ini dalam tempo 3,5 tahun memang kita terbaik di Jawa Timur dari sisi penurunan. Walaupun tidak 5 tahun full satu periode, tetapi dengan 3,5 tahun kita menjadi yang terbaik dari angka penurunan di angka 2,45. Artinya ada kerja yang baik di mana kita akan terus mendorong program yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, kelistrikan, agar masyarakat semua teraliri listrik, terus rumah tidak layak huni. Nah ini juga salah satu program padat karya. Nah itu nanti tetap akan kita dorong agar kemiskinan-kemiskinan di Kabupaten Sumeneb semakin berkurang. Yang paling penting salah satunya komunikasi kita berkaitan dengan data DTKS dengan pemerintah pusat, agar segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan baik yang dari pusat, provinsi, kabupaten, desa itu benar-benar tepat sasaran. Pada saat tepat sasaran maka masyarakat benar-benar dilayani secara baik, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Tapi kalau tidak tepat sasaran maka secara otomatis kan manfaatnya tidak terasa. Nah itu tentu itu salah satu hal yang perlu kita lakukan berkaitan dengan hal yang bisa menurunkan angka kemiskinan tersebut. Tetapi bantuan itu jangan salah, sifatnya itu stimulan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pendapatan masyarakat itu lebih bagus, ya. Dan bagaimana mengefisiensikan pengeluaran masyarakat itu lebih rendah. Bagaimana salah satunya tadi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
agar cost-nya itu berkurang. Yang harusnya ke kota tidak ada pengeluaran lagi ke kota, karena ke kota bukan hal bensin saja, bisa makan, bisa beli baju dan sebagainya. Semakin kita tekan pengeluaran masyarakat, secara otomatis semakin lebih irit apa yang menjadi aktivitas masyarakat. Termasuk UHC itu salah satu juga penguatan ekonomi, agar masyarakat tidak berpikir lagi tentang kesehatan mereka untuk jika sakit maka mereka harus melakukan pembayaran. Itu kan sebenarnya efisiensi agar menekan tingkat pengeluaran sehingga masyarakat itu kantongnya lebih irit. Nah, jadi pendapatannya sesuai, pengeluarannya juga sesuai. Nah, sehingga nanti masyarakat bisa makan enak. Pada saat makan enak ditanyakan sama BPS, makannya apa? Ayam. Apa lagi? Misalnya daging. Nah, itu. Soalnya kalau nanti misalnya definisinya itu ya. Iya. Itu kan diukur dari kalori juga. Nah, kalau kalorinya diukur tidak bagus, maka itu dianggap miskin juga dalam 13 indikator BPS tadi gitu. Nah, itu hal-hal yang harus saya jelaskan secara detail agar masyarakat juga bisa memahami. Kemiskinan itu kompleks. Apa yang harus dicek dari indikator-indikator yang menjadi rumusan dari BPS untuk menentukan miskin atau tidak miskin. Yang ini detail ya Pak. Yang berikutnya sepertinya waktu juga yang membatasi, mungkin lebih singkat dan padat, terkait dengan birokrasi bersih dan bebas KKN nih, menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah daerah tentunya. Apa garansi dari Faham jika terpilih kembali menjadi kepala daerah di Kabupaten Sumeneb dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak transaksional dan bebas KKN? Yang pasti di era pemerintahan saya itu bersih. Ya, apa indikator bersihnya? Ini biar disampaikan oleh Kiai Imam Hasyim itu ada. Misalnya indeks kepuasan masyarakatnya baik, sakipnya baik gitu. Memang Kabupaten Sumeneb setelah kepemimpinan beliau itu tentang masalah birokrasinya itu cukup bagus ya. Dan itu pun tentunya karena apa? Kok bisa bersih, kok bagus? Karena kata dalam pepatah Arab, ibda binafsik. Karena dimulai dari Pak Bupatinya sendiri. Kalau bupatinya itu sudah bersih, maka tentunya ke bawah akan bersih. Kawiyastaqimul dhilla wal auda'waj. Bagaimana wayangan itu bisa lurus kalau sudah kayunya bengkok? Bagaimana bawahannya itu akan bersih kalau bupatinya itu sudah tidak bersih? Maka rasanya sulit untuk bisa bersih. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, beliaunya itu sebagai bupati tentunya memberikan reward kepada mereka para ASN yang di situ mendapatkan dalam pekerjaannya itu baik, mapan, dan sesuai dengan program, maka tentunya di situ diberi reward. Dan begitu pula bagi ASN yang di situ mengalami suatu berbuat hal-hal yang tidak baik, maka tentunya akan mendapatkan punishment daripada bupati. Ada reward dan punishment ya? Ada punishment ya. Nah, untuk selanjutnya, bicara tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menjadi suatu hal yang marak beberapa bulan terakhir di Kabupaten Sumeneb. Langkah yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan ke depan dalam mewujudkan Sumeneb ramah anak dan meminimalisir praktik kekerasan terhadap perempuan, apa dari Faham? Ya, jadi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb itu kan ada beberapa hal aspek ya. Kenapa kok ada kekerasan? Ya, itu bisa dikategorikan yang pertama karena aspek ekonomi misalnya. Nah, aspek ekonomi juga mempengaruhi. Kalau orang nggak punya uang akhirnya ngamuk-ngamuk gitu. Bisa mukul anaknya juga karena anaknya minta uang, akhirnya terjadi kekerasan. Berimbas ya Pak? Berimbas. Nah, tetapi kita itu sudah melakukan beberapa hal menekan angka pengangguran terbuka itu agar sangat rendah. Sehingga seluruh masyarakat berarti dianggap bekerja. Bagaimana berkaitan dengan angka kekerasan kepada perempuan? Nah, ini juga ada beberapa hal pencegahan-pencegahan yang sudah kita lakukan. Misalnya kampanye sosialisasi berkaitan dengan jauhi judi online. Nah, ini judi online itu juga berpengaruh kepada istri. Ya, kalau mereka sudah berjudi, kalah pulang dari warung, istrinya jadi sasaran misalnya. Nah itu, jadi memang pemerintah itu sifatnya lebih menyampaikan bahwa menjauhi hal-hal yang kurang baik. Ya. Pembinaan-pembinaan dalam kekerasan itu kita bisa lakukan hanya di tingkatan guru. Ya, tetapi kalau masyarakat luas, nah itu agak susah. Kita juga menyampaikan hal yang baik. Artinya jauhi pokoknya hal-hal yang kurang baik sehingga mempengaruhi kepada ekonomi mereka. Nah itu yang paling penting. Siapa yang bisa mengatur masyarakat 1.200.000? Nah, yang bisa adalah menyampaikan hal-hal yang harus dijauhi. Nah, selama bisa menjauhi hal-hal yang berbahaya, insya Allah
Ya, itu kan yang melakukan kekerasan pasti kena narkoba, pasti sudah itu. Makanya kita sampaikan selalu seperti itu. Ya. Baik, terakhir dari apa yang kita perbincangkan tadi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Pilkada 2024 dari pasangan Faham? Ya, jadi yakinlah bahwa kita semua seluruh para calon memiliki niat yang baik. Nah, tapi masyarakat harus cerdas memilih. Ya, di mana, bagaimana, dan siapa yang harus dipilih harus lebih cerdas. Siapa yang sudah melakukan dan siapa yang belum melakukan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh calon wakil bupati saya. Ya, terima kasih kami sampaikan. Dan kami mohon dengan hormat kepada seluruh masyarakat Sumeneb. Dalam menghadapi pilkada yang akan datang ini, kita harus menghindari provokasi, mengadu domba, serta melecehkan, mencemoohkan, mencaci maki, apalagi mendiskreditkan. Hal itu sangat dilarang oleh agama. La yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Bapak Ibu yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bagilah kami akan menyumbang sebuah pantun yang ini bisa dikenang bersama. Bedekata mak mikol kerbui. Cakep. Rosah daun nyalateng. Cakep. Mon urusan program tak kira berui. Epa terosah 5 tahun sebekal datang. Nomor 2. Kagunong ngalak nyarwan. Cakep. Ngalak tua kala pataman. Cakep. Tak usah bingung mon urusan pilihan. Nomor 2 yang jadi pengalaman. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pasangan nomor urut 2 Faham, Bapak Ahmad Fauzi Wangsoyudo, Kiai Haji Imam Hashim, dan juga untuk semua tim suksesnya sudah hadir di kampanye monologis dialogis pasangan calon bupati, calon wakil bupati Sumeneb 2024. Pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk kampanye monologis dan dialogis pasangan calon bupati, calon wakil bupati Sumeneb 2024 kerjasama RRI Sumeneb bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb. Daerah memilih, RRI kanal pemilih cerdas. Saya Siti Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.